Kau menafsir saya berbeda pendapat. You menafsir saya. Saya berbeda pendapat. Saya harus melanjutkan dulu. Menafsir saya secara silakan salah. Anda menafsir saya nanti. Ada giliran saudara. You ini menafsir saya salah. Pendapat. Maka saya koreksi. Punya pendapat. Supaya you boleh lanjut bicara. Nggak bisa. Memberikan saya. You salah menafsir saya. Silakan, itu pendapat saudara. Tidak bisa. Saya harus luruskan. You akan lanjutkan. Kalau kau benar. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Yang dibutuhkan itu bukan banyaknya data atau fakta, tapi relevansi. Jadi tak perlu 700 bukti, 22 saksi, 130 saksi. Asalkan ada bukti yang mengarahkan ijazah itu asli, sebenarnya selesai, ya ini ditunjukkan. Selama ini Saudara Joko Widodo memang menempuh jalan lain. Misalnya ingin meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli dengan menunjukkan Bambang Tri di penjara, Gus Nur di penjara. Apakah hari ini akan berpetisi? Tinggal targetnya. Kalau targetnya ingin menjarakan orang, oh tentu itu bisa menjadi jalan untuk memenjarakan. Tapi kalau targetnya untuk meyakinkan orang tentang keabsahan, keaslian ijazah, saya yakin apa yang terjadi pada kasus Bambang Tri juga akan terrepetisi, di mana publik tidak akan meyakini orang berijazah asli dengan adanya orang di penjara. Dan Bung Boni, saya termasuk tidak setuju hal-hal yang teknis itu tidak penting, karena substansi dan prosedur itu sama-sama penting. Khalifah Ali Karamallahu Wajhah ketika bersengketa baju zirah dengan seorang Yahudi itu menghadirkan 2 saksi, terpenuhi minimal 2 saksi. Tetapi saksinya itu adalah putranya Hasan dan Husain. Lalu apa yang dilakukan oleh Qadhi Shuraih? Memutuskan bahwa baju zirah itu milik Yahudi dan mengalahkan Imam Ali. Padahal Imam Ali adalah khalifah keempat bahkan. Amirul Mukminin, bersengketa dengan rakyat biasa tapi kalah. Kenapa? Prosedur pembuktian harus benar, karena di dalam hukum acara Islam saksi yang masih ada hubungan saudara tidak diterima keterangannya. Nah hari ini soal teknis pasal, enggak, soal teknis ini substansial, karena dengan memasukkan pasal yang bisa menahan itu berarti kemerdekaan seorang anak bangsa bisa terenggut. Bung Kosi, saya tadi tidak memperkarakan soal. Dan saya saya lanjutkan dulu. Saudara silakan saja tanggapi nanti. Ini closing statement. Kamu makin tersesat, saya nggak suka. Nah, saya nggak tersesat, saya punya pandangan sendiri. Nanti kamu. Saudara jangan mengatakan saya tersesat. Silakan berpendapat. Saya mau menyampaikan pendapat. Saudara tunggu. Saudara punya kesempatan. Saya ingin melanjutkan. Ini closing statement. Kau menafsir saya berbeda pendapat. You menafsir saya. Saya berbeda pendapat. Saya harus melanjutkan dulu. Menafsir saya secara silakan salah. Anda menafsir saya nanti. Ada giliran saudara. You menafsir saya salah. Pendapat. Maka saya koreksi. Punya pendapat. Supaya you boleh lanjut bicara. Nggak bisa. Memberikan saya. You salah menafsir saya. Silakan, itu pendapat saudara. Tidak bisa. Saya harus luruskan. You akan lanjutkan. Oke. Kalau kau benar. Izin moderator. Nanti saya berikan kesempatan. Saya luruskan. Kalau Bung Boni mau saya luruskan pendapat ke saya silakan. Saya lanjutkan. Bukan. Baik, nanti saya berikan gini. Hari ini. Nanti saya berikan kesempatan. Ini problem serius. Karena nanti kan begini. Kalau kita sudah salah menafsir, nanti dijelaskan. Setelahnya. Nanti dijelaskan. Poin-poinnya dijelaskan. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Anda nanti menafsirkan saya salah, saya juga saya biarkan begitu. Begini, lanjutan saya adalah, jadi hari ini jangan menganggap bahwa pemasukan pasal-pasal dianggap sepele. Nanti ini akan menjadi modus operandi, perkaranya sepele tapi dimasukkan pasal bisa menahan, dan sinilah kedaulatan anak bangsa terenggut. Dan kemudian kalau divonis bebas, apa pertanggungjawabannya nanti saat ditahan? Itu dari sisi prosedur yang pertama berujung kepada kemerdekaan yang terenggut. Yang kedua, janganlah kita kasih hakim itu perkara yang barang busuk. Maksudnya begini, kadangkala hakim itu ingin memvonis bebas, tetapi karena sudah ditahan lama oleh polisi, oleh jaksa, mau nggak mau memvonis bersalah, setidaknya divonis untuk menutupi masa tahanan sehingga tidak ada kesalahan di polisi dan di jaksa. Kalau divonis bebas, kerjaan kalian apa jaksa, polisi, kenapa menahan? Itu yang terjadi di Edi Mulyadi. Saat ada ungkapan kinayah, majasi, jin buang anak.
Ditahan 7 bulan, divonis berapa? 7 bulan, habis itu langsung keluar. Artinya sebenarnya secara substansi hakim ini tahu nggak salah. Biasa, dan hari ini IKN-nya Jokowi memang jadi tempat jin buang anak, mangkrak. Begitu. Nah, saya tidak mau ada anak bangsa nanti akan menjadi Edi Mulyadi selanjutnya. Dan karena itulah hari ini saya hadir itu juga untuk menyampaikan pandangan bahwa tidak bisa meminjam tafsir kekuasaan kemudian ya silakan. Nanti ya ada hakim. Nanti kalau ditahan ngomong apa lagi. Enggak, sekarang hari ini justru kami ingin menjadikan seluruh rakyat sebagai qadhi, sebagai hakim. Karena hari ini mohon maaf ada pengadilan tapi kesulitan sekali bagi rakyat untuk mencari keadilan dari lembaga yang namanya peradilan. Justru hari ini rakyat itu butuh ya forum-forum rakyat bersuara. Kenapa? Biarlah rakyat yang menjadi hakim. Mereka yang mengadili. Apakah rakyat kemudian meyakini ijazah itu asli hanya dengan adanya 1, 2, 3, 4 atau 1000 anak bangsa di penjara? Atau sebaliknya? Justru kajian-kajian ilmiah ini ya yang makin meyakinkan rakyat. Soalnya karena sekarang ada 2 hal. Secara hukum, secara politik. Ini bicara tentang legacy dan legitimasi. Dan saya juga tidak setuju, tidak sependapat masalah ijazah dianggap sepele. Kalau memang ijazah dianggap sepele, hapus ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, sehingga tidak perlu syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden minimum ijazah SMA sederajat. Bikin aja anak TK bisa nyalon presiden. Anak PAUD bisa jadi presiden. Kalau syarat 169 diuji ke MK diubah bahwa setiap anak PAUD itu boleh menjadi presiden atau wakil presiden, sudah sah Gibran itu jadi wakil presiden. Gak perlu kita persoalkan ijazahnya begitu loh. Jadi jangan mensimplifikasi persoalan seolah ini hanya membelah, menimbulkan apa yang disebut tadi. Problem yang terbesar di dalam diskursus publik. Problem terbesar problem terbesar ini kelamaan Bung Aiman jam 10 ini. Kuasa hukum Jokowi yang menyatakan akan chaos. Chaosnya di mana? Chaos sambel, chaos tomat. Jadi asumsi-asumsi itulah yang alih-alih bisa menenteramkan batin anak bangsa biar rukun kembali, justru menyulut api pembelahan makin besar. Kenapa? Orang berpendapat direpresi, orang meneliti dikriminalisasi. Dan yang paling bahaya, kalau kriminalisasi ya, Mastad itu menggunakan militer, mudah terindra kezolimannya. Karena apa? Militer tidak pakai penyidikan, langsung hajar gitu. Tapi kalau menggunakan institusi kepolisian, kriminalisasi melalui hukum, itu yang bahaya. Seolah-olah narasinya penegakan hukum, padahal sedang meminjam otoritas hukum dan aparat untuk memenjarakan anak bangsa yang hanya karena berbeda pendapat. Terakhir, kepada para ulama, siapapun, ulama itu menjadi penyambung wahyu, bukan penyambung kekuasaan atau kepentingan. Saya hadir di sini, saya memang karena perintah agama, karena hadis Nabi menyatakan, man ra'a minkum mungkaron fal yughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbi, fadzalika at'aful iman. Dan ijazah palsu ini adalah kemungkaran. Kalau memang dibuktikan asli, baru itu ma'ruf. Nah hari ini banyak penentangan. Dan ingat, gara-gara ijazah palsu inilah hutang menumpuk itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat. Karena bisa menjadi syarat seorang presiden. Jadi jangan menganggap apa yang dilakukan oleh Pak Roy dan sebagainya ini adalah masalah yang membuat gaduh. Memang iya kedoliman itu kalau ada kalimat yang benar dianggap gaduh. Memang iya al-batil itu nggak suka al-haq datang karena dianggap gaduh. Itu juga dulu yang dituduhkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Itu juga dulu yang dituduhkan kepada Rasulullah Muhammad, tukang gaduh, pemecah belah dan seterusnya. Sekarang kembali saja ke substansi. Ijazahnya asli tidak sih? Kalau memang asli Pak Jokowi, sekali lagi, Pak Jokowi kabeh mesti ngunduh wohing pakerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begini, saya harus luruskan ya. Saya tahu kalian sangat bersemangat. Tapi saya berharap kalian masuk ke ruang berpikir saya. Ini penting. Ini penting. Silakan nggak apa-apa. Ini karena yang berpikir aja yang bisa paham saya. Dari awal saya katakan, Bung, saya ini akademisi, saya bicara yang substantif, yang teknis, bukan urusan saya. Anda pengacara, itu urusan kamu. Kepolisian yang nanganin, itu institusi penegak hukum, itu urusan mereka. Maka saya nggak mau masuk hal teknis soal isu tema diskusi ini. Saya bicara dari aspek substansi, bahwa demokrasi kita makin sehat karena keragaman pandangan ini diakui. Jadi kalau saudara masalah menafsir saya akan tersesat, itu yang saya katakan.
Dan saya nggak mau orang menafsir saya keliru, lalu dia tersesat, lalu dia merasa benar. Nah, maka ini sekaligus closing statement, Bung Eman. Saya tadi kan sudah bilang juga, saya apresiasi Bung Roy CS dengan kehadirannya di ruang publik itu membuat semacam keragaman, pluralisme, opini, gagasan hadir. Tetapi saya kecewa secara personal, kenapa isunya tidak cerdas gitu loh, yang diangkat gitu. Dari perspektif demokrasi ini tidak menyehatkan, itu yang saya bilang. Saya tidak bilang pro atau menentang apa enggak. Saya mengatakan dalam analisis akademis itu begitu. Lalu saudara sebagai pengacara akan memperkarakan soal saya tidak peduli hal teknis, itu urusan saudara sebagai pengacara, tapi saya akademisi, Bung. Mungkin juga akan jadi pengacara karena saya juga lagi sekolah hukum. Nah, jadi dalam konteks berpikir inilah tadi saya mengatakan bahwa demokrasi Indonesia udah maju. Karena ada keragaman macam ini. Dan penegakan hukum itu adalah salah satu indikator kunci untuk kita bisa diakui sebagai demokrasi. Tapi tadi kan saya sudah katakan, kepolisian di sini selalu ada di persimpangan. Ujung dari isu politik macam ini adalah kontroversi. Kalau kepolisian tidak merespons aduan, polisi dianggap tidak bekerja itu. Karena secara fungsional dia tidak bekerja kalau dia nggak respons. Kalau direspons, lalu dianggap polisi bekerja untuk rezim atau kelompok politik. Lalu polisi serba salah, lalu polisi harus apa? Saya kira polisi harus tetap kembali kepada konstitusi, kepada aturan hukum yang ada. Maka kalau proses hukum ini berjalan, maka harus ada akhirnya. Akan seperti apa akhirnya? Kita nggak tahu. Proses hukum yang akan menentukan itu, prosedurnya ada. Teknis itu melibatkan siapa? Penegak hukum dan atribut lain termasuk pengacara. Itulah negara hukum yang sesungguhnya. Demikian dari saya, Bung Aiman. Terima kasih.